Mari kita angkat pujian ini. Pujian ini sama-sama katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sebab kami tidak takut bahaya, ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita angkat pujian.
besar. Benar Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang benar Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sama-sama katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima, katakan sekali lagi, ku terima. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sembah Dia. Kita ya rala bata kasyandara ya rala lama 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 se. Kita ya rala ya rala lama 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 lama. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Engkau luar biasa. Kau mulia Yesus Tuhan. Yesus Raja kami. Haleluya. Kami menyembah Engkau dari tempat ini ya Tuhan. Kinaya rala bata kasyandara ya rala lama 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 se. Kinaya rala bayara lama 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 lama. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia lebih lagi. Angkat hatimu. Mari kita angkat hati kita untuk menyembah Dia. Katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja atas penguasa hidup kami Tuhan. Kinaya rala bayara lama 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 se. Sikiara ya rala lama 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 lama. Kinaya rala lama 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 lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, katakan sekali lagi, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan. Haleluya.
Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau melompat memuji Tuhan, amin, sebab kita diberkati Tuhan. Yo, yeay. Sama-sama kita bertepuk tangan sebab kita dikasihi Tuhan. Yeay. Yo, sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kita angkat pujian ini, sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sama-sama kita bertepuk tangan, yeay. Sebab Dia Allah yang luar biasa, amin. Sama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Sebab Dia Raja di dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atas
Sebab hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku, benar Tuhan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Pada saat umat-Mu memuji Tuhan, Tuhan hadir di sini. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan mencurahkan berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi untuk kami semua. Dan saat ini kami siap menerima firman-Mu, menerima lawatan-Mu, menerima jamahan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, tidak kebetulan kami hadir pada sore hari ini. Sebab Tuhan punya satu hal yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, saya ucapkan selamat sore. Dan selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Senang sekali sore hari ini bersama-sama dengan saudara. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang diberikan saya kesempatan untuk boleh menjadi berkat firman Tuhan pada hari ini ya. Mari Bapak Ibu saudara langsung saja kita buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 13. Saya membaca ayat 12, saudara membaca ayat 13. Ya. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. Maka sekarang, orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Biasanya begini, kita itu minta pergumulan, doa, minta apa-apa kepada Tuhan. Mau bekerja, kita minta berkat Tuhan. Pindah rumah, kita minta petunjuk Tuhan. Tetapi sore hari ini kita melihat ada permintaan Tuhan kepada umatnya. Tuhan minta kepada umatnya. Maka sekarang orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Nah, Tuhan minta. Apa yang Tuhan minta, saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan untuk kita? Kita harus mengerti ini. Ya, Tuhan minta sesuatu kepada kita. Kalau Tuhan minta kepada jemaat GBI Rock malam ini, pertanyaannya, apakah saudara mau memberikan yang diminta Tuhan? Amin. Lagi sekali, kurang keras kayaknya. Kalau Tuhan minta sesuatu kepada kita, apakah saudara mau memberikannya kepada Tuhan? Yang mau bilang amin. Yang mau bilang amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau. Kalau Tuhan mau minta apa saja, saya mau, saudara-saudara. Seperti Abraham ketika Tuhan minta, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Minta, ya dikasih sama Abraham. Saudara-saudara, Abraham memberikan anaknya yang tunggal. Abraham mempersembahkannya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta sama Abraham, apa yang Tuhan minta kepada Abraham, Abraham memberikannya. Abraham melakukannya. Abraham, keluarlah dari negerimu kepada satu negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham melakukannya. Kalau Tuhan minta sesuatu kepada jemaat dan umat Tuhan di sini, mari bersama-sama kita berkata, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita beri apa yang Tuhan minta kepada kita. Ya, saudara-saudara, banyak orang yang berpikir begini, Tuhan kalau minta itu sulit, nggak bisa aku lakukan, nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu. Tapi percayalah, Tuhan minta kepada kita, itu pasti
kita mampu memberikannya sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan minta kita gak bisa memberikannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada dua hal yang penting kita harus tahu. Yang pertama adalah Tuhan itu baik. Bilang sama-sama saya, Tuhan itu baik. Dan yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita. Katakan sama-sama, Tuhan mengasihi kita. Jadi, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu mengasihi kita, tidak mungkin kalau dia minta sesuatu, kita tidak mampu memberikannya kepada Tuhan. Ya, pasti saya, saudara semua mampu memberikannya. Sebab apa? Tuhan baik. Sebab apa? Tuhan mengasihi kita. Kalau Anda sebagai seorang bapak punya anak umur 5 tahun. Nah, ambilkan semen 40 kilo itu. Bawa ke sini, nak, pindahkan ke sini. Kira-kira kalau ada bapak seperti ini, gemes ya kita ya. Ini bapak anak umur 5 tahun suruh ngangkat semen 40 kilo. Gak mungkin. Gak mungkin. Satu kali waktu papi saya suruh saya waktu saya masih SMA. Belikan semen 5 sak. Ya, saudara-saudara, beli 5 sak yang 50 kilo. Saya sebagai seorang anak belajar menurut, saya lakukan. Bawa motor saya pergi ke toko di Surabaya. Saya orang Surabaya, sama ibu gembala, ya, sama. Jadi saya pergi ke toko, 50 kilo saya beli 5, naik motor. Motor jadul zaman dulu, masih kecil, saya masih remaja. Kemudian beli berapa? 5 sak, 50 kilo. Oke, setelah selesai ditanya sama pegawainya, Pak, dikirim pakai apa? Saya bawa. Naik apa, Pak? Motor. 50 kilo berapa sak? 5 sak. Motor yang 100 cc atau 80 cc. Zaman dulu. Kalau enggak percaya saudara coba. Pulang dari sini bawa semen 5, bukan 5 kilo. 5 sak. 5 sak enggak, 50 kiloan. Gak percaya, coba, saudara-saudara. Yang muda-muda, yang dempal-dempal, coba. Saya coba, Bapak Ibu. 3 taruh depan, 2 taruh belakang, diikat. Pak, gak bisa, Pak. Bisa. Bisa. Saya tarik ke saya. Goyang setirnya, duduk. Saya paksa jarak antara rumah sama toko semen gak sampai 2 kilo, 1 kilo lebih. Nekat saya jalan gitu kan. Goyang terus kendaraan saya, saudara-saudara. Sampai depan rumah, saya kan mau jadi anak yang nurut. Ya, sampai depan rumah saya bel, papi, tolong, sepeda motornya sama orang yang gelempang sama semennya. Jatuh, saudara-saudara. Papi saya keluar cepet. Ada apa Nyu? Ada apa? Gitu kan. Loh, kenapa kamu bawa naik motor? Loh, kan disuruh tadi. Siapa suruh naik motor? Suruh naik becak, saudara-saudara. Saya nggak nangkep. Tuhan kalau nyuruh, nggak mungkin nggak bisa kita lakukan. Tuhan kalau memerintah, Tuhan itu baik, Tuhan sayang. Saya salah nangkap. Saya nggak paham maksud orang tua saya. Saya tidak mengerti maksud papi saya. Sehingga saya melakukan hal yang bodoh, saudara-saudara. Untung nggak kecelakaan di jalan. Kalau kecelakaan mungkin ditubruk, saya nggak ada di sini. Ya, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Ada anak youth. Dia lagi dalam pergumulan. Dia bilang gini ke saya, Om, saya takut, Om. Takut apa kamu? Ini loh, mau SBMPTN. Dia mendaftar ke ke universitas negeri. Orang tuanya cukup mampu untuk sekolah, bukan untuk di negeri pun bisa. Bahkan membiayai sampai ke luar negeri pun bisa, saudara-saudara.
Dia bilang sama saya, takut saya kepingin masuk ke sekolah ini. Dia sebut salah satu universitas di kota Bandung lewat SBMPTN. Dia berusaha, dia belajar, dia sungguh-sungguh belajar. Tapi belajar tok nggak cukup ya, berdoa. Bilang kanan kiri, belajar dan berdoa, kasih tahu. Iya, yang tua-tua juga belajar dan berdoa. Anak ini mulai berdoa dan belajar. Dia ikut kursus. Nah, waktu ketemu saya, saya takut. Oke, saya ingatkan cuma 2 hal. Saya bilang, ada 2 hal ini yang tidak boleh kamu lupa. Diterima atau enggak diterima. Yang pertama, Tuhan itu baik. Bilang sama-sama, Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan mengasihi. Saudara-saudara, waktu saya sampaikan, dia bersemili, dia mulai nangis gitu. Ayo kita doa, saya doakan. Lewat beberapa waktu ujian SBMPTN, saya ada di Surabaya. Ada pelayan Tuhan yang meninggal. Saya datang ke Surabaya. Saya ingat, besok anak ini mau ujian SBMPTN. Saya ingat, jam 9:30 malam, saya gembala. Saya ingat dia mau ujian, saya telepon dari Surabaya. Besok kan ujian, ya. Jam berapa? Jam sekian. Jangan tidur malam-malam. Ayo, doakan. Saya doa, saudara-saudara. Di rumah duka Adijasa, saya keluar, saya ambil tempat yang sunyi, saya doakan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan kasih akal budi, Tuhan tolong beri konsentrasi, menjawab dengan teliti, Tuhan berkati, dan segala rencana Tuhan jadi. Singkat cerita, besoknya ujian, diumumkan beberapa minggu kemudian. Dan waktu pengumuman, dia bilang sama papinya, "Pah, jangan dibuka. Hasilnya enggak boleh papa tahu. Saya juga enggak boleh tahu. Sebab dia ambil satu ujian lagi untuk masuk universitas negeri di Jogja." Saudara-saudara, nanti kalau papa buka, saya beban mental. Andai kata kalau enggak diterima gitu. Jadi saya besok mau ujian, saya mau plong. Saya mau los. Ujiannya di Pekanbaru. Papanya ajak, ayo ke Pekanbaru ujian. Untuk diterima, untuk masuk ke satu universitas negeri yang lain di Jogja. Keren, dua-dua keren saudara-saudara. Bandung dan Jogja. Yang satu Bandung, sudah ujian, tinggal tunggu hasilnya. Tapi yang namanya papanya saudara-saudara, nakal. Kepengen tahu hasilnya. Jadi pada waktu terima, dicoba iseng-iseng dibuka, nggak tahu saya apakah lewat pengumuman secara elektronik atau apa, dia buka. Lulus atau enggak? Lulus, beri kemuliaan buat Tuhan. Lulus. Terus dia bilang, "Kamu pilih sekolah mana? Bandung atau Jogja?" Loh, kenapa Pak? Gitu. Akhirnya papanya ngaku, ya, dibuka hasilnya. Lulus ya saudara-saudara. Tapi tetap berangkat ke Pekanbaru untuk ujian universitas di Jogja. Ternyata universitas yang di Jogja dia ujian di Pekanbaru juga lulus saudara-saudara. Negeri semua. Ini universitas top semua. Diterima. Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Tuhan baik dan Tuhan mengasihi. Nah, saudara-saudara, apa permintaan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Katakan sama-sama saya, takut akan Tuhan. Kita semua umat Tuhan di sini, belajarlah kita takut akan Tuhan. Kalau saudara-saudara cuma takut kepada suami, kalau saudara-saudara cuma takut kepada istri, kalau anak-anak cuma takut kepada orang tua, ini kurang. Sebab ketika orang tua nggak ada,
ketika suami nggak ada, ketika istri tidak tahu, kita bisa berbuat dosa. Kita bisa berbuat salah. Tetapi kalau Anda dan saya takut akan Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang cuma takutnya kepada orang-orang ini. Maling takutnya sama polisi, begitu. Iya. Suami takutnya sama istri, istri takutnya kepada suami, anak takutnya kepada orang tua. Guru sekolah minggu saya mengajarkan, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, baik yang baik maupun yang jahat. Saudara, satu kali waktu remaja, saya diajak pergi, katanya perpisahan mau naik kelas. Ya, wah nanti kita kumpul-kumpul, kelas meeting di luar kota. Saya ikut. Saya pikir ada guru-guru yang ikut. Ternyata ini cuma murid-murid saja satu kelas. Ada beberapa banyak nggak ikut. Saya ikut, lebih banyak yang ikut. Sampai di sana, ya senang-senang, ditretes, udara dingin, ya. Mulai satu kawan saya bawa rokok. Ayo. Nggak laki kamu. Loh aku laki. Nggak laki kamu. Enggak. Orang tua saya kan nggak tahu. Tapi Tuhan melihat saya. Bukan cuma rokok. Minum. Atau tiba-tiba bawa keluar dari kamar. Nggak tahu apa itu mereknya itu saudara-saudara. Ya. Ayo minum. Semua minum. Oh enggak. Lu kan nggak ada yang tahu. Guru sekolah minggu nggak tahu. Ketua youth juga nggak tahu, pendeta nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Oleh sebab itu jemaat di tempat ini belajar takut akan Tuhan. Yang mau takut Tuhan bilang amin. Saya mau takut akan Tuhan. Amsal Sulaiman 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah apa saudara? Kejahatan. Jadi kalau Anda takut akan Tuhan, bukan mendekat kepada kejahatan, tapi apa? Menjauhi kejahatan. Ada satu ibu yang saya kenal, dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Apa? Kenapa? Suami saya ditangkap polisi. Loh, kenapa? Dekat-dekat sama orang main judi. Di sana ada kumpulan orang main judi, tiba-tiba ikut nimbrung, tiba-tiba diringkus sama polisi. Kalau tahu di situ ada orang main judi, kalau tahu di situ ada orang narkoba, kalau tahu di situ ada perbuatan-perbuatan jahat, jangan ikut nimbrung. Orang bijaksana, kata Amsal Sulaiman, serta dilihatnya jahat, dia tidak jalan terus, tapi dia sembunyi. Banyak orang ketika melihat ada malapetaka, ada hal yang jahat, nekat saja. Pelajar-pelajar, saudara yang kuliah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda lihat itu sesuatu yang jahat, jangan ikut. Kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Kejahatan yang bagaimana? Kejahatan yang Tuhan lawan, yang Tuhan larang. Kita jauhi semua. Kapan kita harus takut akan Tuhan? Kapan? Wah, kalau ibadah kita takut akan Tuhan. Oh, tiap hari. Tiap hari sepanjang umur hidup kita. Coba saya tunjukkan ayatnya. Catat baik-baik Ulangan 6 ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu, apa di situ dikatakan? Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saudara-saudara, supaya engkau dan bukan cuma engkau, anakmu, cucumu. Kemarin Ibu Ruth bilang cucu saya 14. Bukan cuma Ibu Ruth, tapi anak
mantu, cucu, dan bahkan kita semua yang hadir takut akan Tuhan. Kapan takut akan Tuhan? Seumur hidup kita. Anda di Batam takut akan Tuhan. Keluar kota takut akan Tuhan. Keluar negeri takut akan Tuhan. Amin. Mari kita renungkan ini. Oh Tuhan, saya mau takut akan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. 1 Tesalonika 5, ayat ini kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Udah dapat? Udah? Oke, ini dia. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Menjauh. Bilang kanan kiri saudara. Jauhi kejahatan. Jangan dekat-dekat ya. Tidak boleh dekat-dekat. Yang di sekolah, yang di kampus. Atau bapak-bapak di kantor. Jauhi kejahatan. Ibu-ibu, ayo jauhi kejahatan. Saya jauhi kejahatan. Saudara, jauhi kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amsal 22, Amsal Sulaiman 22, ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman 22, ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Lalu apa saudara? Kena celaka. Orang bijak lihat ada kejahatan, dia menjauh, dia bersembunyi, gak lanjut, gak jalan terus. Ini yang pertama ya, yang diminta Tuhan. Takut akan Tuhan. Siapa yang mau memberi permintaan ini? Bilang amin. Apa permintaan Tuhan? Takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan. Wow, saudara sudah menangkap ini. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini dia. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini loh. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu di sini. Amin. Di mana? Firman. Entah saudara mau baca ayat pakai HP, pakai Alkitab, sama. Saudara bisa. Tapi kalau ini pesan saya, di sini saudara bawa HP, ada ayat yang dibaca. Jangan terus, ada WA ini, ada WA. Terus lihat statusnya orang. Wah, Instagram atau lihat TikTok. Jangan, nanti dulu. Fokus. Amin. Fokus. Bilang kanan kiri, fokus. Ada anak-anak muda dengar firman bingung, lihat status terus kemudian dikasih tanda hati-hati gitu kan, hati-hatian. Fokus kita. Tetapi saya percaya kok jemaat di sini fokus. Amin. Di sini fokus. Di situ enggak tahu. Kita fokus akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Kalau kita fokus, yang pertama menjauhi kejahatan, dan yang kedua menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menunjukkan kita apa toh yang dimaui Tuhan, apa toh yang diingini oleh Tuhan, apa toh yang diminta oleh Tuhan. Saudara harus ingat, perintah Tuhan, permintaan Tuhan gak berat. Lagi, tidak berat. Bilang sama-sama saya, tidak berat. Kalau saya yang ngomong, mungkin beberapa gak percaya. Perintah Tuhan tuh gak berat. Mana Pak Adi? Ini bisnis lagi sulit kok perintah Tuhan gak berat. Tuhan kan bilang harus jujur gini-gini. Mana ada bisnis jujur Pak? Bisnis jujur hancur. Tapi percayalah, bisnis jujur mujur. Perintah Tuhan tuh gak berat.
Pak Hadi ngomong enak gak berat. Saya ini yang melakukan. Saya ini berat. Coba kita baca. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Surat 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Halo? Kalau kemarin kan saudara ngomong, berat firman Tuhan itu saya lakukan. Ya semuanya kayak gitu, masa saya enggak? Semuanya hidup dalam dosa, masa saya enggak? Berat, tantangannya berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Yang percaya katakan amin. Yang setuju bilang amin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas kok dibilang perintahnya enggak berat kok. Jangan dirubah. Perintahnya enggak berat, jangan dirubah, jangan dibalik. Perintah Tuhan berat. Jadi mulai hari ini jemaat GPI Rock di tempat ini bilang perintah Tuhan itu ringan. Bilang kanan kiri, ringan. Bahasa Jawanya enteng. Bilang enteng. Kalau Tuhan kasih perintah kita bisa lakukan kok. Kenapa? Tuhan sayang, Tuhan mengasihi. Tadi Tuhan baik. Ya, dalam poin pertama khotbah saya. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan baik. Oleh sebab itu, kalau kita nangkap ini, perintahnya itu enggak berat, perintahnya itu ringan. Dasarnya adalah kasih kepada Allah. Kalau Anda mengasihi Allah, mengasihi, perintahnya itu apa? Ringan. Kalau Anda mengasihi Allah, kasihnya kepada Allah berkurang, perintah Tuhan jadi apa? Berat. Coba yang muda-muda, yang pacaran tuh. Halo, naik motor dari Batu Ampar, yang laki, rumah ceweknya di Jembatan 6. Batu Ampar. Berat. Ceweknya di Jembatan 6. Bang, mampir ke rumah. Oh iya, capek bang. Enggak. Masuk angin? Enggak, masuk anjin. Bahasa Inggrisnya masuk engine. Orang Singapura enggak ngomong masuk angin, masuk engine katanya. Berangkat. Sampai di Jembatan 6. Ceweknya bilang, aku kepingin jalan-jalan bang. Ayo jalan-jalan. Bosen lihat laut terus. Mau kemana? Mall. Mallnya di mana? Di mana mall? Sebut aja BCS. Makan ayam. Pergi mana? Dari Jembatan 6 ke Ayam Penyet Ria. Belum, ke BCS dulu. Pagi nih karena liburan hari itu. Perjalanan berapa menit? Halo? Nanti dicoba. Naik motor. Kalau enggak saudara bisa gemeteran. Iya. Mall sudah buka. Pasti sudah lebih dari jam 10. Sampai BCS. Belum makan bu, sabar. Jalan-jalan dulu di BCS. Sampai siang, lapar. Wah, ayam penyet. Ya. Terus lagi beli baju. Lihat sendal, pengen sendal. Ya. Jalan-jalan di mall. Atau enggak cuma lihat-lihat puter-puter. Gitu. Sore minum es. Yang murah itu. Apa mereknya? Ya terserah. Janganlah ya. Udah sore. Dek. Sudah sore dek. Pulang sendiri ya. Halo. Kalau wanita digituin, dek pulang sendiri ya.
Kemana? Kemana tadi? Jembatan 6. Kira-kira diantar enggak? Halo? Ini naik motor loh ya, saudara. Diantar enggak? Berat enggak? Karena cinta. Yang ngerti bilang amin. Yang enggak ngerti enggak usah bilang. Cinta loh. Dari BCS keliling muter-muter makan sampai balik lagi jembatan berapa? Sudah malam itu Pak. Malam. Sampai sana. Yang laki dah kecapian tuh saudara. Nyanyi dia. Ku ingin tetap di sini. Ngamuk lah mamanya yang cewek. Ini aja kamu ingin tetap di sini. Pulang udah malam. Dari jembatan 6. Balik kemana tadi? Bukan Batu Ampar. Udah tutup BCS. Ya, udah malam jam 10. Pulang ke Batu Ampar. Kira-kira cowok ini mau ngulangi lagi enggak? Jemput, ngantor, jemput. Mau. Karena apa? Cinta. Bilang sama-sama karena cinta. Bilang kanan kiri bilang karena cinta. Kalau saya cinta Tuhan, disuruh apa saja, saya akan lakukan. Cinta kok. Sayang kok saya. Kalau Anda mengerti poin ini, jemaat di sini, cinta Tuhan, Anda akan melakukan semuanya. Semuanya. Benar Pak? Benar. Mau dengar kesaksian? Kami lagi membangun. Satu kali waktu ada orang belum kenal Tuhan memberikan sebidang tanah 300 meter. Wah, ya bersyukur. Singkat cerita, di samping gereja kami. Singkat cerita itu zaman pandemi. Pandemi itu berat, saudara-saudara. Semua mengalami kesulitan seluruh dunia. Beberapa restoran ya Bu. Wah, saya mendengar ada satu omset rumah makan restoran biasa satu hari bisa 7 juta. Bukan satu hari, 1 bulan bisa berapa? 7 juta. Satu hari bisa 7 juta, 8 juta. Tapi waktu pandemi, PPKM level 4, jadi cuma 10%. Cuma 600 ribu, 700 ribu. Orang pakai Gojek, pakai Grab gitu, takut nanti apa. Semua mengalami kesulitan. Tapi di tengah-tengah pandemi, Tuhan buka jalan. Gereja diberikan sebidang tanah. Amin. Tuhan baik. Di tengah-tengah pandemi, rumah kami, saudara-saudara, yang sudah pernah saya tempati, udah kosong, di kontrak-kontrak orang. Udah pernah kami tempati selama kira-kira 12-13 tahun. Di tengah-tengah pandemi ada orang kepingin untuk membelinya. Pengen sekali membelinya. Kepingin sekali. Dicari ini yang punya rumah siapa. Dicari. Gak ada tempel. Dijual, disewakan. Gak ada. Cari. Ketemulah lewat security. Tahu oh ini rumahnya Pak Hadi ini saya kasih nomor jebret. Gitu. Telepon. Enggak, belum ada niat menjual. Pak, ya kalau disewakan boleh. Enggak Pak, serius ini. Kami mau beli. Saya bilang, oke, saya runding dulu. Saya bilang istri, kita berunding. Ya udah, buka harga. Saya buka harga. Ngawur bukanya. Dia yang butuh. Dia yang kepingin. Buka harga ngawur saya, saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Buka harga ngawur dia tawar. Dia naik sampai 4 kali. Das.
Saya turun 1 kali, dia naik 4 kali. Akhirnya deal di tengah-tengah apa? Pandemi. Bilang sama istri, ini dapat uang berkat Tuhan. Kita akan pakai buat pembangunan gereja. Berapa? Kabeh. Semua. Kita mulai dulu. Kami mulai dulu. Komitmen. Semua oke. Panggil arsitek. Kebetulan Ibu Gembala juga kenal gambar ini itu. PL. Apa PL? Penetapan lahan sudah keluar. Apa yang terjadi? Saya share di 3 grup WA. 1 grup pendeta-pendeta, 1 sinode, enggak banyak. Yang kedua grup keluarga Lim, saya Lim. Ya, yang ketiga grup keluarganya istri, keluarga Elkana. Cuman itu aja share. Sambil foto PL-nya. Udah keluar PL-nya, tulisannya gereja. Oh Tuhan baik. Wah komentar datang. Mau puji Tuhan, Tuhan baik. Itu tengah-tengah pandemi, puji Tuhan. Dan sebagainya. Cerita itu apa selesai? Tidak. Kami serahkan Tuhan, tak serahkan Tuhan. Tidak pernah saya minta proposal apapun kepada siapapun. Proposal apapun kepada siapapun. Itu cuma nunjukin gambar. Cuma nunjukin gambar PL. Wah ini dapat tanah. Oh puji Tuhan ini. Satu keluarga saya, sepupu saya. Setelah berbulan-bulan dia lihat gambar. Enggak langsung berbulan-bulan. Saya juga enggak tahu. Ketemunya aja jarang banget saudara. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia telepon. Ini yang saya mau bilang. Orang yang cinta Tuhan perintahnya enggak berat. Dia doa hari Sabtu. Doa pagi. Dia doa. Tuhan ngomong. Kasihkan uangmu sama Han. Ini Han. Lim Kian Han. Dia bangun gereja. Doa dia bilang, oke Tuhan. Berapa Tuhan? Berapa? Tuhan ngomong. Berapa? Semua. Berapa? Berapa? Deg-degan saudara-saudara. Kalau diomong semua. Semua itu beda ya. Aset saudara tahu ya aset. Ini ada di satu rekening tabungan. Dia mau buka satu usaha gitu kan. Untuk ini persiapan. Tapi Tuhan ngomong serius ini. Orangnya masih ada. Semua. Terus dia kumpulin istri dan anak-anak. Kumpul rapat lah. Semua. Semua. Papa doa, Tuhan perintah, semua. Loh ada yang ngomong, bukan pendeta. Papa bukan pendeta. Pendeta aja gak kayak gitu kok. Masa mau dikasih semua. Pendeta dulu gak kayak gitu. Ini kan bukan pendeta. Cuma jemaat biasa. Pelayan Tuhan juga enggak. Jemaat biasa di satu gereja. Tapi ini semua. Satu anak bilang, kalau papa dengar itu dari Tuhan, Tuhan suruh, lebih baik kita lakukan. Rapat. Akhirnya mereka ngomong-ngomong, nggak berantem, nggak gegeran. Akhirnya semua bulat, deal, setuju, transfer. Satu jumlah yang sangat besar, menurut ukuran kami. Sangat besar. Dan jadilah gedung rumah Tuhan di Mitra Raya. Kemarin Ibu Gembala datang. Sangat luar biasa. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kisah nyata. Dan akhirnya begitu transfer, bangun. Bangun saudara-saudara.
Dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Sekarang masuk dalam tahap yang kedua. Udah habis-habisan. Setelah berhenti sejenak, kita mulai lagi. Perlahan-lahan, tapi pasti Tuhan yang sudah mulai, Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Itu yang kami yakin. Apa maksudnya? Gak berat. Tuhan kita gak pernah berhutang. Tuhan kita gak pernah berhutang. Bilang kanan kiri, Tuhan kita gak pernah hutang. Setelah transfer, gak sampai 1 tahun kemudian. Gak sampai 1 tahun kemudian. Sepupu saya bilang, Tuhan buka jalan, Han. Ada rumah murah sekali, BU. Apa BU itu? Butuh uang. Murah, gak masuk akal harganya. Dan dia bisa beli. Dan saya diminta, ayo doakan rumah ini. Datang saudara-saudara, kami nginap di sana, didoakan. Tuhan gak pernah utang sama saudara. Oleh sebab itu kasihi Tuhan. Ini penting. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau ngasih Tuhan itu pakai segenap itu tadi. Nggak usah tanggung-tanggung. Dengar umat Tuhan, dengar jemaat GBI Rock. Anda kalau mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara. Dan tidak pernah dia meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia sayang sama kita. Oleh sebab itu, mulai hari ini, kasih kita sama Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Mari pemain musik, lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih cinta lagi. Lebih dalam lagi. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan yang saudara cintai dan kasih, dia minta sesuatu, minta apa? Kasih Tuhan Allahmu. Kita kasih sungguh-sungguh. Taati, ya kita taati. Jauhi kejahatan, kita jauhi. Dan saya percaya berkat Tuhan ada di atas kepala saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu kau, Yesus. Ku mengasihimu. Katakan satu hal yang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Lebih dalam lagi ku rindu kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Jadi katakan sekali lagi, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Biarlah firman yang ditabur itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang kami dengar itu bisa tertanam dalam tanah hati pikiran kami Tuhan. Dan biarlah bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun berada, biarlah Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hadi atas pelayanannya. Ya, hari ini hari yang spesial, ya. Kita bukan hanya dilayani oleh Pak Hadi, tapi hari ini juga kita kedatangan tamu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia cabang di Medan, di mana yang setiap kita baca itu diterjemahkan oleh mereka. Jadi saya tidak memperlama, saya mengundang dengan hormat Ibu Dewi. Silakan, kita berikan aplaus dulu. Beliau akan memberikan sosialisasi tentang Alkitab. Terima kasih Bapak Pendeta Febri. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan dan suatu kehormatan yang besar bagi kami dari Lembaga Alkitab Indonesia dapat hadir di tengah Bapak Ibu untuk menyampaikan apa itu Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Febri dan Ibu Gembala dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini yang memberikan kami waktu bersama-sama dengan kita di dalam ibadah Minggu GBI Rock di Hotel Aston Pelita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Febri. Saya Dewi Barus. Kalau ada Karo di sini, ibu saya Barus Sembiring sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia yang kita berkantor di Jalan Setiabudi nomor 463 Kota Medan. Bapak Ibu yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia berkantor pusat di Jalan Salemba Raya 12 dan 4 perwakilan yang melayani gereja-gereja dan lembaga Kristiani di negeri kita, bangsa kita Indonesia. Dan perwakilan itu adalah untuk Sumatera, kita dari Aceh sampai dengan Jambi, kemudian Bengkulu sampai dengan NTT dilayani oleh kantor pusat Jakarta, kemudian kita ada kantor perwakilan di Manado melayani dari Sulawesi Utara sampai dengan Maluku, kemudian kita ada kantor perwakilan di Makassar melayani sampai dengan Kalimantan, kemudian ada perwakilan kita di Papua yang ada di Jayapura. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia lahir untuk melayani kebutuhan domestik daripada firman Allah di negeri kita ini pada tanggal 9 Februari pada tahun 1954. Sebelumnya firman Allah di negeri kita ini belum ada dalam bahasa Indonesia. Dan dengan visi agar firman Allah menjangkau semua generasi. Bapak Ibu yang terkasih, kita di sini mungkin tidak merasa bahwa semua generasi membutuhkan firman Tuhan. Anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, kita membutuhkan firman Allah. Dari mana kita bisa mengenal pencipta kita, dari mana kita mengenal keselamatan kita, yaitu daripada firman Allah. Dengan firman Allah kita berinteraksi dan kita mengalami pembaharuan budi dan hidup baru di dalam Kristus. Dan dalam menjalankan visinya, Lembaga Alkitab Indonesia memiliki misi, yaitu menerjemahkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dalam kemitraan untuk semua. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia bermitra dengan seluruh gereja-gereja dan seluruh lembaga-lembaga agar firman Allah yang diterjemahkan ini dapat dipakai untuk memperlengkapi kita umat Tuhan mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Ada 6 mandat yang diemban oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam menjalankan visi misinya, yaitu penerjemahan.
Bapak Ibu yang terkasih, negara kita ini kaya akan bahasa. Dan puji Tuhan per 1 Januari 2023 Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan sebanyak 37 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan tadi dalam ibadah dan 36 bahasa daerah. Dan dari Alkitab lengkap yaitu 37 bahasa ini adalah kita juga sudah menerjemahkan dan memproduksi 110 terbitan dan 103 bahasa daerah. Dan bagian-bagian Alkitab sebanyak 338 daerah. Dan Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa sampai akhirnya firman Allah ini sampai kepada kita, yaitu memakan waktu sebanyak 3.374 tahun. Kita nggak tahu Tuhan Yesus datang besok, bagi Tuhan 1 hari, bagi kita 1000 tahun. Yang penting kita menjalankan hari-hari kita di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah di bumi Nusantara hadir tidak dalam bahasa Indonesia awalnya. Karena kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dimulai dengan satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Jadi pada waktu itu tahun 1879 H.C. Klinket menerjemahkan dalam bahasa Melayu. Itu perjanjian lama dilanjutkan dengan 1938 perjanjian baru oleh pendeta W.A. Bode. Pada waktu itu kita masih dijajah oleh Belanda, jadi oleh misi Lembaga Alkitab Belanda menyuruh pendeta W.A. Bode untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan di awal tahun kemerdekaan umat Tuhan membutuhkan firman Allah. Dan hadirnya Lembaga Alkitab Indonesia dari tahun 1954 sampai 1958 menerjemahkan, menerbitkan Alkitab dalam terjemahan lama. Kata-katanya banyak, kalau masih Bapak Ibu, Opa Oma kami di sini yang masih memiliki Alkitab yang jadul, yang dulu itu sangat kita melihat bahwa firman Allah berlajang-lajang di atas samudra raja, begitu bingung ya milenial sekali membacanya. Tetapi itu pun dipakai oleh umat Allah karena kebutuhan umat Allah akan firman Allah. Dan dari tahun 1958 Lembaga Alkitab Indonesia bersama gereja-gereja menerjemahkan terjemahan baru yang kita baca tadi di dalam slide kita dan kita baca hari-hari ketika kita mengenal Alkitab dan mengenal firman Allah. Nah Bapak Ibu, dari 1974 sampai 2023 semua bahasa di dunia ini mengalami pembaruan makna. Jadi kalau ada kata-kata di Alkitab terjemahan baru yang Bapak Ibu baca, kok ini artinya apa ya? Kok ini saya tidak mengerti? Tidak hanya bahasa Indonesia Bapak Ibu yang mengalami perubahan, pembaruan makna. Seluruh bahasa-bahasa di dunia ini juga mengalami pembaruan makna. Oleh sebab itu, lewat konferensi regional, lewat konferensi nasional yang Lembaga Alkitab lakukan selama 20 tahun. Dari tahun 1994 sampai dengan 2023. Kita mengucap syukur tanggal 9 Februari 2023 yang lalu Lembaga Alkitab Indonesia sudah meluncurkan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang terkasih yang melihat ada kata-kata di terjemahan baru atau pernah menyampaikan kepada Lembaga Alkitab Indonesia apa artinya, apa maknanya di Alkitab terjemahan baru edisi 2 sudah diperbaharui. Arti daripada Alkitab itu tidak berubah karena firman Allah mengatakan satu nota pun jangan ubah dari firman Allah. Hanya kata-kata yang mengalami maknanya yang sudah usang itu yang diganti oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi 2 dasar setia yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab yaitu setia kepada teks sumber aslinya. Apakah teks sumber asli daripada firman Allah? Yaitu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Kemudian setia kepada kewajaran, keberterimaan dari penutur bahasa yang diterjemahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur sebagai umat Kristen. Kita punya Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti. Kita tidak harus secara seperti saudara-saudara kita, harus seperti dari negeri Israel katanya harus Yunani, harus Ibrani, harus Aram. Sangat susah kita akan menjangkau jiwa-jiwa kalau kita tidak mengerti bahasa Yunani, tidak mengerti bahasa Ibrani. Jadi kita mengucap syukur Lembaga Alkitab Indonesia hadir untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Kita dapat mengenal pencipta kita lewat bahasa Indonesia. Suku-suku yang masih menggunakan bahasa daerah, mereka dapat mengenal penciptanya dalam bahasa yang mereka mengerti. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah menerjemahkan 37 bahasa. Saat ini 66 bahasa lagi yang sedang dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Agar penutur-penutur bahasa daerah, mereka yang merindukan kabar baik dalam bahasa ibu mereka dapat memiliki Alkitab. Berapa tahun dalam 66 bahasa itu? Satu bahasa aja 20 tahun berarti 1300
320 tahun lagi kita Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di negeri kita ini, melestarikan bahasa-bahasa di negeri kita ini, dan ini didukung oleh pemerintahan kita supaya bahasa-bahasa ini dapat tetap terjaga. Jadi Bapak Ibu, ini tugas kita bersama, tidak hanya tugas daripada Lembaga Alkitab Indonesia untuk melaksanakan amanat agung. Apakah amanat agung Tuhan bagi kita Bapak Ibu terkasih? Semua kita sudah tahu, yaitu penyampaian kabar baik di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini yang Bapak Han tadi lakukan di gereja kita ini, mengajar kita untuk melakukan firman Allah. Tadi kita nggak mengerti, tiba-tiba sekarang kita mengerti. Umat Tuhan juga yang tidak ada di gereja ini membutuhkan ajaran firman Allah. Tugas kita seluruh umat Tuhan di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dukunglah Lembaga Alkitab Indonesia. Kami bisa hidup, Lembaga Alkitab Indonesia tetap bisa berjalan kalau seluruh umat Tuhan dapat mendukung kami. Ini Bapak Ibu, dan dalam menerjemahkan firman Allah ini kita terbitkan. Nah, puji Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia dipercaya oleh negeri kita ini untuk menerbitkan Alkitab dalam bahasa cetak, untuk menerbitkan Alkitab digital seperti yang ditayangkan di slide kita, untuk menerbitkan Alkitab audio. Saat ini kita punya studio di Salemba Raya 12, kita sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Madura. Puji Tuhan, ada anak Tuhan dari Madura yang sudah selesai kita rekam dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Saat ini sedang perekaman bahasa Mentawai, kemudian bahasa Manggarai, kemudian kita akan ke Papua. Lembaga Alkitab Indonesia akan merekam untuk bahasa-bahasa dari suku-suku yang terabaikan, dan lewat Alkitab audio ini kita akan menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, setelah kita produksi, kita sebarkan. Nah bagi umat Tuhan yang di perkotaan mungkin tidak menggunakan Alkitab cetak saat ibadah, tapi saya yakin saat teduh kita membaca Alkitab ya, supaya tadi seperti Bapak Pendeta Hans menyampaikan, tidak ada notifikasi yang mengganggu, membuyarkan fokus kita. Tapi kalaupun Bapak Ibu nyaman dengan Alkitab digital, itu juga dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah puji Tuhan, kita sangat mudah membaca Alkitab sesuai dengan yang kita butuhkan. Tetapi lewat penyebaran yang kami sampaikan ke pelosok-pelosok negeri, umat Tuhan di pedalaman, mereka yang tidak seperti kita, tidak diberkati seperti kita, mereka masih membutuhkan Alkitab cetak. Nah Bapak Ibu, kami sampaikan ke gereja-gereja, kita dapat mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui penerjemahan kah? Atau Bapak Ibu boleh mendukung melalui program Satu Dalam Kasih. Apakah itu program Satu Dalam Kasih? Itu program yang Lembaga Alkitab LAI lakukan, menjembatani kebutuhan umat di pedalaman untuk memiliki Alkitab sendiri. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu DWD. Doakan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, wartakan, kemudian donasikan dengan dukungan Bapak Ibu. Bagaimana cara mendukungnya? Nah, kami mengajak umat Tuhan di tempat ini supaya kita boleh menjadi sahabat-sahabat Alkitab. Bapak Ibu bisa mendukung sekalikah apa per bulan atau per 2 bulan, per 3 bulan. Lewat dukungan Bapak Ibu, kabar baik akan sampai kepada umat Tuhan di pedalaman. Alkitab dapat kita terjemahkan. Bahkan umat Tuhan yang belum bisa baca tulis di daerah-daerah terpencil dapat kita selamatkan mereka untuk mengenal Tuhan lewat program pembaca baru Alkitab yang kita lakukan. Saat ini di Pulau Siberut sebanyak 1.600 anak-anak yang sudah sampai kelas 5 SD, kelas 6 SD, mereka tidak lancar untuk membaca. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia menempatkan staf di sana sampai setahun sampai mereka bisa baca Alkitab, dan kita berikan Alkitab dan kita serahkan kepada gereja untuk digembalakan. Ini Bapak Ibu, jadi kami datang tadi memberikan Bapak Ibu brosur dan juga amplop. Bapak Ibu bisa dukung secara tunai atau Bapak Ibu juga bisa transfer. Hari ini kami hadir di 5 gereja di Kota Batam. Jadi ada di BNKP, tadi ada di GMI, ada di GPDI, ada GPI Bida Ayu. Jadi kami mohon tadi di sentral angka 1 di belakang, bisa juga angka 1 di gereja ini. Jadi untuk satu Alkitab itu 105.000 plus ongkos kirim. Jadi Bapak Ibu boleh tulis kalau transfer 105.001, kalau 10 1500001. Jadi supaya kami nanti rekap
berapa yang dukungan oleh disampaikan dari gereja Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, dalam mensosialisasikan Alkitab terjemahan baru edisi 2 kita sampaikan di kota-kota. Jadi besok ada seminar Alkitab dan sosialisasi Alkitab terjemahan edisi 2 yang Lembaga Alkitab Indonesia laksanakan bersama PGIW Kepulauan Riau dan bersama BKAG Kota Batam. Kami mengajak pelayan-pelayan Tuhan, bahkan umat Tuhan untuk hadir besok pada jam 1 siang. Ada Bapak Anwar Chen dari Jakarta yang hadir langsung untuk menyampaikan, untuk membawa pembicara dalam seminar ini. Jadi hadirlah di Geraha GPIB Immanuel jam 1 siang. Kalau Bapak Ibu besok tidak bisa jam 1, kita juga ada hari Selasa di STT Real dengan dosen-dosen dan mahasiswa di STT Real. Tapi lebih enak besok ya, kalau di STT Real hari Selasa itu banyak mahasiswa dan dosen. Jadi ini Bapak Ibu yang kami sampaikan kepada kita. Dan sebentar kita akan lihat video program Satu Dalam Kasih yang sudah kami lakukan di tahun lalu dan yang akan kita lakukan di tahun ini. Kami percaya umat Tuhan di tempat ini akan diberkati Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Seperti tadi Bapak Pendeta, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan shalom Tuhan akan hadir bagi kita dan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Mari kita lihat video penayangan program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia. Haleluya. Terima kasih Bu Dewi buat pemaparannya. Ya, tadi kita sudah masuk, kita ada terima 2 amplop ya. Yang amplop pertama itu untuk persembahan umum, yang kedua Sita percaya Tuhan itu baik. Bulan ini kita temanya adalah Loving God, dan bulan depan kita masuk di dalam tema Love One Another. Ya, bagaimana caranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Perintahnya tidak berat. Asal kita mengasihi Tuhan. Amin. Semuanya diberkati. Firman dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, segala perintahku. Perintahnya apa? Cuma 2. Ya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu. Perintah lagi, satu lagi apa lagi? Jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang mau menjadi pelaku firman? Ya, mari saya undang untuk kita menabur bersama-sama untuk program Satu Kasih bersama dengan LAI. Kita akan memberkati Kota Nias, ya. Ada 11.000 Alkitab yang akan dibagikan. Jadi saya percaya berapapun yang kita akan berikan, saya percaya mari kita berikan yang terbaik karena Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah memberkati kita. Mari kita jadikan kita pelaku-pelaku firman yang memberkati anak-anak di Nias, masyarakat Nias yang siap menjadi pelaku firman. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Saya undang Hosana untuk berdoa. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya Pak Hadi Setiawan yang sudah memberkati kami semua di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga dan seluruh pelayanan dimanapun Bapak berada. Sekarang tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa dan memberkati kami Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kiranya taburan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat buat banyak orang, terkhususnya Tuhan dalam mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur dan memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Ya. Boleh generasi boleh maju, boleh tampilkan dulu. Minggu lalu kita mendoakan Bapak Ibu Pak Bintang dan istri Ibu Melia, anaknya yang dilahirkan dan mengalami sesak nafas. Puji Tuhan, minggu lalu kita juga bersama-sama berdoa bersama di tempat ini. Dan kemarin sudah pulang di rumah, sudah baik kondisinya, sedikit kuning. Mari kita tetap dukung dalam doa supaya terus dipulihkan. Ya, ada foto babynya ya mungkin ya. Ada foto babynya, iya foto babynya ya. Ya oke. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan untuk memberkati generasi-generasi di tempat ini. Bapak hamba memberkati generasi-generasi yang kau percayakan di tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati guru sekolah minggu Bu Uci, memberikan hikmat untuk terus memimpin, membimbing, menuntun anak-anak ini untuk hidup dalam takut akan Tuhan ya Bapak. Secara khusus juga untuk para orang tua ya Bapak daripada mereka Tuhan. Berkati mereka orang tua, menjadikan mereka pemimpin di dalam keluarga, ayahnya menjadi imam keluarga. Dan kami percaya Tuhan biarlah mereka terus diberikan hikmat untuk terus menuntun anak-anaknya mereka di dalam jalan kebenaran. Diberkatilah ya Bapak Waldo, diberkatilah Waldo dalam kehidupannya, diberkatilah Sharon, diberkatilah Jasmine, diberkatilah Abigail, diberkatilah Noni, diberkatilah Cio, diberkatilah Vina ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Jevia diberkati dengan luar biasa. Yes Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kami percaya mahkota Roh Kudus terlalu mengikuti mereka ya Bapak. Dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak panah yang siap dilesatkan, tepat pada sasarannya Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapak. Dan kami berdoa dari tempat ini generasi-generasi ini generasi yang tangguh, yang kuat, yang diberkati ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita menyanyikan. Ya mari kita bangkit berdiri sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem. Yo, kita angkat pujian ini pakai bahasa Indonesia. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita. Sekali lagi katakan Heavenu Shalom, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom Aleichem, Heavenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heavenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heavenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Kau melihat setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, para hamba-hamba-Mu di tempat ini, mengangkat tangan, tanda kami menyerahkan ya Bapa. Biarlah Engkau yang turun tangan, Engkau yang selalu menggandeng setiap kami. Dan kasih Allah Bapa, kasih cinta-Mu Yesus Kristus, dan perkenanan daripada Roh Kudus yang selalu akan menuntun, membimbing setiap kami, dan
mengarahkan setiap kami kepada tujuan ilahi, bahwa setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Dimanapun setiap kami berada, Engkau akan memberkati setiap kami. Dengan tangan-tangannya melakukan di dalam kebenaran, maka dibuatnya berhasil dan beruntung. Diberkati di dalam keluargamu, diberkati di dalam studimu, diberkati di dalam pekerjaanmu, diberkati di dalam bisnismu. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan dari tempat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Maka kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin.